Oke, kita akan mulai PA kita pada malam hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan untuk PA pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin, menyertai jalannya PA ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami pelajari boleh berguna bagi kami secara khusus ketika kami melewati masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan bersama-sama untuk membaca, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Kejadian pasal 24. Ya, kalau minggu lalu saya sudah menerangkan bahwa di dalam pasal 24 ini para penafsir membagi ada dua macam pembagian ya. Yang pertama itu berdasarkan letak geografis, yaitu Kanaan, ketika Abraham dan hamba itu berada di Kanaan. Lalu kemudian ayat yang ke-10 sampai dengan 28 yaitu ketika hamba itu berada di padang Aram ya, yaitu berjumpa dengan Ribka. Terus kemudian ketika hamba itu berada di rumah Ribka ya, mulai pasal yang 24 ayat 29 sampai 61. Kemudian kalau kita melihat ayat 62 sampai dengan ayat 67 itu hamba itu kembali ke tanah Kanaan, yaitu dengan membawa Ribka untuk menjadi istri dari Ishak. Terus kemudian kita juga berdasarkan interaksi, kita akan melihat bahwa di dalam bagian yang pertama, pasal yang pertama sampai ke-9 ada interaksi antara pria dengan pria, yaitu hamba itu dengan Abraham. Lalu yang kedua, ayat yang ke-10 sampai 28 ada interaksi antara pria dan wanita, yaitu antara hamba itu dengan Ribka. Lalu bagian yang ketiga, pria dengan pria, yaitu kebanyakan interaksi antara hamba itu dengan Laban, saudara laki-laki dari Ribka. Lalu yang terakhir adalah interaksi antara pria dengan wanita, yaitu Ribka dengan Ishak, Ishak dengan Ribka ya. Kita akan melihat ayat 29 sampai dengan ayat 67. Kalau kita melihat ya, di dalam ayat 29 sampai dengan ayat 61, di situ hamba itu berjumpa dengan Laban. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-30, sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang berbunyi, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat Laban ya segera berlari mendapatkan Ribka. Ya, biasanya kalau ada sesuatu, ada orang yang bertamu, umumnya yang menyambut itu adalah orang tua, ya, orang tua dari Ribka. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Laban yang berlari keluar? Apakah Betuel, ayah dari Ribka dan Laban itu telah meninggal? Nah, nampaknya kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-50, Laban dan Betuel itu berinteraksi. Dan di sana kita menjumpai bahwa Betuel masih hidup. Ya, nah, rupanya Laban itu segera berlari ya, mendapati orang yang ada di mata air itu ya, pergi ke mata air itu. Nah, mungkin ya Laban itu menemani Ribka, terus kemudian Laban itu menjaga Ribka ketika ia berada menuju ke mata air itu ya. Lalu ketika dilihat ada anting-anting dan gelang pada tangan saudaranya, lalu Laban itu menjadi tertarik ya. Lalu ekspresinya di dalam ayat 31 dikatakan, marilah engkau yang diberkati Tuhan.
Apakah itu menunjukkan bahwa Laban adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah ungkapan itu menunjukkan kepada iman dari Laban yang percaya kepada Yahweh? Kalau kita melihat ya di dalam Kejadian pasal yang ke-31 ya, coba kita lihat Kejadian pasal 31 ayat yang ke-19. Kejadian 31 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Ya, perhatikan ada kata terafim di sana. Lalu kita membaca di ayat 32 di pasal yang sama, ayat 32 sampai 35. Di sana ya dikatakan demikian. Tetapi pada siapakah engkau menemui dewa-dewamu itu? Janganlah ia hidup lagi. Periksa saudara-saudara kita segala barang-barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Ayat 35. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Ya, terafim ini adalah patung, ya, patung yang disembah oleh Laban dan orang-orang yang berada di daerah itu pada waktu itu. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris, terafim itu adalah dikenal sebagai household idol, yaitu berhala yang dipercaya ya oleh seluruh isi rumah orang-orang yang pada waktu itu. Ya, ukuran dari terafim itu bervariasi, Bapak Ibu. Dan pada umumnya bentuknya itu adalah seorang dewi wanita yang tidak mengenakan busana. Dan keberadaan terafim ini berfungsi untuk apa? Untuk memberikan perlindungan kepada orang yang membawa terafim itu. Lalu menjamin kesuburan. Dan yang tidak kalah penting adalah itu orang yang membawa terafim itu akan mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Ya, makanya kenapa Rahel itu mencuri terafim milik ayahnya, karena ya Rahel berharap bahwa nanti ia akan mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Nah, kalau kita melihat ada terafim yang dicuri oleh Rahel dan itu adalah milik dari dicuri oleh Rahel dan itu adalah milik dari Laban, maka kita bisa mengerti bahwa Laban adalah orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, tapi mengapa dia mengatakan mengapa engkau yang diberkati Tuhan? Ya, itu adalah sebuah ungkapan basa-basi menyambut dari hamba itu. Ya, lalu Laban mempersilakan hamba itu masuk dan lain sebagainya. Ya, terus kemudian unta-unta itu juga dijamu dengan baik. Lalu kalau kita melihat ayat 34, hamba itu menceritakan kenapa dia datang ke sana, tujuannya apa dia berada di sana, ya. Dan ketika dia ada di sana dikatakan bahwa ia itu sedang menjalankan misi dari tuannya Abraham. Untuk apa? Mencari pasangan bagi Ishak anaknya. Tidak boleh ya didapati dari perempuan Kanaan, ya. Kenapa tidak boleh didapati dari perempuan Kanaan? Yang pertama, perempuan Kanaan itu tidak mengenal kepada Allah yang benar. Tetapi kalau kita melihat, bukankah Ribka juga tidak mengenal kepada Allah? Buktinya apa? Laban
itu memiliki terafim, berarti seluruh keluarga dari Abraham pun belum mengenal Tuhan. Ya, memang ya kalau kita melihat seluruh keluarga Abraham itu belum mengenal kepada Tuhan. Ya, tapi kalau kita melihat ada satu alasan lagi yang bisa kita pertimbangkan adalah apa? Kenapa kok bukan orang Kanaan yang dipilih oleh Abraham? Karena kita tahu bahwa orang Kanaan itu akan dibinasakan. Nah, kalau nanti Ishak itu mengambil orang Kanaan, maka keluarga dari istrinya, keluarga dari istri Ishak akan dibinasakan. Keluarga dari istri Ishak akan dimusnahkan. Nah, ini kan tidak mungkin, begitu ya? Bagaimana keluarga dari bapak orang beriman, yaitu istri dari Ishak itu akhirnya harus dibinasakan karena mereka termasuk dalam kumpulan-kumpulan bangsa yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Ya, nah lalu kita melihat di dalam ayat yang ke-54 sampai ayat 61, akhirnya Ribka itu bersedia untuk dibawa pulang ya ke tempat Abraham tinggal untuk menikah dengan Ishak ya. Terus akhirnya kita melihat di dalam ayat 62 sampai dengan ayat 67, di sana Ishak berjumpa dengan Ribka ya, calon istrinya itu. Nah, ini adalah perkenalan singkat antara Ishak dengan Ribka. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, memang riwayat Ishak itu sangat singkat sekali dijelaskan dan dijabarkan di dalam Alkitab. Dan kalau kita melihat maju di dalam ayat 25, di situ dikatakan Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Bapak Ibu, di bagian ini disebutkan bahwa Abraham itu mengambil Keturah sebagai istrinya. Tetapi kalau kita membaca di dalam catatan yang lain, misalnya di dalam 1 Tawarik pasal yang pertama ayat yang ke-32 ya. Di sana Keturah itu tidak diperkenalkan sebagai istri Abraham, tetapi diperkenalkan sebagai concubine, yaitu sebagai gundik dari Abraham. Dikatakan apa? Keturunan Keturah, gundik Abraham. Perempuan itu melahirkan Simran, Yoksam, Medan, Median, Isibak, dan Su'a. Ya, jadi kalau kita melihat kenapa kok di dalam Kejadian itu ditulis sebagai istri, untuk menunjukkan bahwa memang setelah Sarah meninggal, Abraham itu menikahi Keturah. Tetapi posisi Keturah itu adalah sebagai gundik, tidak lebih dari itu. Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima dikatakan apa? Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Jadi Ishak itu adalah satu-satunya pewaris dari harta milik Abraham, karena dia adalah orang yang terhisap di dalam perjanjian itu. Keturunan Abraham yang melalui Ishaklah yang akan diberkati oleh Allah. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6 pasal 25 dikatakan apa? Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian saja. Ya, jadi ada perbedaan karena memang janji Allah itu ditujukan kepada Ishak. Janji Allah itu bukan ditujukan kepada anak-anak Abraham yang lain. Anak-anak Abraham yang lain itu juga ya akan mendapatkan janji Allah, tetapi janji yang khusus itu tidak mereka dapatkan. Nah, kita maju, setelah itu Abraham meninggal. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal pada waktu putih rambutnya dan suntuk umurnya, dan ia dikumpulkan di sana. Lalu kita melihat ada Ismail, keturunan dari Ismail juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam babak yang baru, yaitu di dalam kehidupan Ishak. Nah,
Di dalam ayat yang ke-19 dimulai dengan sebuah perkataan. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur berapa? 40 tahun. Ketika Ribka, anak Betuel orang Aram dari Padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Jadi Ishak berumur 40 tahun. Bapak Ibu, menurut tradisi orang Yahudi, ya mereka itu diwajibkan menikah pada umur-umur tertentu. Ya, jadi ada orang yang misalnya sudah umur 25 dan belum menikah, itu mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan sebuah kutukan dari Tuhan. Ya, jadi mereka punya tradisi itu, dan kita lihat di dalam tradisi itu dikatakan bahwa minimal laki-laki yang mau menikah itu harus berusia 18 tahun. Dan Ishak berumur 40 tahun pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu coba lihat apa yang dialami oleh Ishak dan Ribka pada waktu itu. Dikatakan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu kenapa ya Tuhan itu mengizinkan istri-istri dari Bapak Patriark, yaitu Abraham dan Ishak itu mandul. Tetapi kalau kita melihat respon dari kedua Bapak Patriark ini berbeda. Respon dari orang-orang beriman ini berbeda. Kenapa? Kalau kita melihat ya di dalam kisah Abraham, maka kita akan mendapati bahwa Abraham menyetujui usul dari Sarah, yaitu apa? Mungkin Tuhan itu akan memberkati atau memberikan keturunan itu melalui siapa? Melalui hambaku, yaitu siapa? Hagar. Dan Abraham itu menyetujui hal itu. Tetapi kalau kita melihat apa yang menjadi respon Ishak itu berbeda dengan papanya. Apa yang dilakukan oleh Ishak ketika ia mendapati bahwa istrinya itu mandul, dikatakan bahwa berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Jadi Ishak berdoa kepada Tuhan, dan kita melihat ada sesuatu yang indah di dalam bagian ini adalah apa? Tuhan mengabulkan doa Ishak. Ya, kita tidak tahu berapa lama Ishak itu menantikan jawaban doa dari Tuhan karena Ribka istrinya mandul. Tetapi kalau kita melihat bahwa Ishak itu berdoa kepada Tuhan karena istrinya mandul, ini adalah dua respon yang berbeda. Abraham ketika mendapati Sarah itu tidak mempunyai keturunan, akhirnya Sarah menyarankan untuk mengambil Hagar, dan Abraham menuruti saran yang disampaikan oleh Sarah. Dan akhirnya Abraham harus menemui kesulitan, yaitu apa? Yaitu ia harus mengusir Hagar, hamba dari Sarah itu. Dan kalau kita melihat berbeda dengan anaknya, respon dari Ishak ketika Ribka itu mandul, maka yang dilakukan oleh Ishak adalah ia berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kehidupan doa kita. Ya, tetapi kalau kita melihat di dalam salah satu bagian perjanjian baru dikatakan apa? Kamu tidak mendapatkan apa-apa ketika kamu tidak berdoa. Ya, oleh karena itu kita belajar dari Ishak yang saya katakan tadi bahwa riwayat hidupnya itu sangat singkat dituliskan di dalam bagian firman Tuhan ini. Tetapi ia meninggalkan sebuah pelajaran yang berarti, yaitu apa? Bahwa ia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, terus Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Lalu dikatakan apa? Di dalam kandungannya anak-anaknya itu bertolak-tolakan di dalam rahimnya,
Dan ia berkata, ya, hal ini pasti menyusahkan Ribka. Karena apa? Karena Ribka mengatakan bahwa mengapa aku hidup? Ya, lalu coba kita lihat lagi ya. Ketika Ribka mengalami hal ini, apa yang terjadi? Ia bukan protes kepada Tuhan, malah ia sama melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ishak suaminya, yaitu apa? Ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat di sana dikatakan apa? 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Dan kalau kita melihat ya tidak diceritakan detailnya. Di sini dikatakan apa? Setelah genap harinya untuk bersalin memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ya, kita sudah sering mendengar cerita tentang Esau dan Yakub, anak dari Ishak dan Ribka. Ya, dikatakan apa? Yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Jadi arti nama Yakub itu artinya apa? Memegang tumit. Ya, saya tidak tahu ya kenapa Yakub itu memegang tumit. Mungkin karena dia pingin keluar duluan, Bapak Ibu ya. Dan akhirnya apa? Lalu bertambah besar kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, perhatikan di sini. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ya, rupanya kedua orang tua ini memiliki kasih yang tidak adil. Yang bapaknya suka kepada si sulung yaitu Esau, sedangkan si ibunya Ribka itu suka kepada si bungsu yaitu Yakub. Nah, suatu kali ketika Yakub sedang masak sesuatu, datang Esau yang lelah dari padang. Kata Esau apa? Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi Yakub tidak kalah cerdik. Ya, dikatakan apa? Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa? Ya, kenapa Alkitab mengatakan bahwa Esau memandang ringan hak kesulungan itu? Ya, silakan Bapak Ibu tulis di kolom komen ya. Menurut Bapak Ibu, kenapa Alkitab sampai mengatakan bahwa Esau memandang ringan hak kesulungan itu? Apa artinya itu menurut Bapak Ibu? Silakan. Ya, kalau kita melihat kenapa dipandang ringan, hak kesulungan itu adalah sebuah janji ya yang diberikan oleh Tuhan bahwa orang yang memiliki hak kesulungan itu akan mewarisi ya, akan menjadi bapak bagi bangsa-bangsa, di mana janji itu juga akan digenapkan melalui kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat ketika Alkitab mengatakan demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu
itu berarti bahwa Esau tidak percaya kepada janji Tuhan. Esau meremehkan berkat yang Tuhan telah berikan, ya. Jadi berkat Tuhan, ya ini Ibu Victoria menjawab, berkat Tuhan itu hanya untuk anak yang sulung, benar. Ya, jadi Esau itu menyepelekan hal itu, sehingga apa? Dia menjual itu kepada Yakub, adiknya. Yakub percaya bahwa orang yang mendapatkan hak kesulungan, memiliki hak kesulungan itu akan mendapatkan berkat yang berasal dari Tuhan. Itu imannya. Oleh karena itu, Yakub berusaha dengan keras untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Bahkan Yakub mengatakan begini, bersumpahlah dahulu. Kenapa? Supaya Esau tidak mengingkari, ya. Setelah kenyang terus kemudian aku berubah pikiran, wes aku nggak jadi, sudah kenyang, begitu kan. Nah, Yakub rupanya juga cerdik, dia punya strategi. Jangan sampai nanti kesulungan ini aku sudah berikan makanan, lalu kakakku ini mengingkari itu. Yakub mengatakan bahwa bersumpahlah dulu kepadaku. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang dilakukan Yakub ini bukanlah sesuatu yang benar. Yakub punya iman. Yakub percaya bahwa orang yang mempunyai hak kesulungan itu akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi cara yang digunakan itu tidak benar, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau kita melihat, ya, kita langsung masuk nih di dalam kehidupan Yakub, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam kehidupan Yakub, ia mengalami banyak perkara yang diakibatkan karena apa? Karena kesalahannya di masa yang lalu. Ya, kalau kita melihat, jangan berkata begini, "Oh Pak, yang penting iman, caranya benar, enggak benar itu urusan belakang," begitu ya. Caranya enggak benar pun enggak apa-apa. Yang penting iman. Buktinya juga Yakub juga diberkati kan, caranya salah tadi Bapak yang mengatakan. Tetapi ingat, ya, kalau kita melihat kehidupan Yakub, dari kehidupan Bapak Patriark ini, kita akan mendapati bahwa kehidupan Yakub adalah kehidupan yang paling menderita di antara bapak-bapak orang beriman. Ia mendapatkan hak kesulungan dengan cara apa, Bapak Ibu? Menipu kakaknya. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan Yakub berikutnya, ketika ia mau mendapatkan Rahel, ia juga ditipu oleh Laban, pamannya sendiri. Ya, jadi jangan berkata bahwa enggak apa-apa, yang penting iman, caranya enggak benar, enggak apa-apa. Enggak bisa, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa di dalam salah satu perjanjian baru itu dikatakan bahwa gini, ketika kita mengaku dosa, Tuhan itu mengampuni dosa kita. Tetapi perhatikan, ia adalah Allah yang setia dan adil. Artinya apa? Ia tidak akan mengingkari janjinya, mengampuni dosa kita. Tetapi akibat dosa kita, ya, misalnya, maafkan, misalnya, kita berhubungan seks sebelum menikah. Terus kemudian kita menyesal, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni enggak? Ampuni. Tetapi kalau pasangan kita itu hamil, apakah Tuhan langsung menghilangkan janin yang ada di dalam kandungannya? Tidak. Ingat, kita harus, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus pikirkan baik-baik akibatnya. Pikirkan baik-baik dampaknya. Dan ketika kita melihat, Yakub melakukan dengan cara yang tidak benar. Dan kita melihat sepanjang hidupnya, dia itu mendapatkan penderitaan. Ya, pertama, ketika ia mau mendapatkan Rahel, ya, dikatakan apa? Dia itu diberikan Lea dulu, terus kemudian, ya, kamu harus bekerja lagi, lalu baru mendapatkan Rahel. Dan kalau kita melihat, ketika Yakub mendapatkan hak kesulungan dari Ishak, kita tahu bahwa pada waktu itu matanya Ishak sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Oleh karena itu Yakub memanfaatkan momen ini
untuk mendapatkan hak kesulungan, untuk mendapatkan berkat dari Ishak, ya. Dan kalau kita melihat, ya, dikatakan apa? Di dalam kehidupan Yakub. Nah, coba kita lihat ya. Di dalam kehidupan Yakub. Nah, coba saya cari dulu ayatnya Bapak Ibu ya. Nah, coba dilihat di dalam Kejadian 29 ayat 25 ya. Ayat 24. Di sana dikatakan demikian. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea. Anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Perhatikan. Ya, di situ tampaklah pada waktu pagi, ya, tampaklah pada waktu pagi bahwa orang itu adalah Lea. Bapak Ibu, apa yang ingin dikatakan? Yakub mendapatkan berkat dari Ishak dengan cara apa? Dia tidak melihat, Ishak tidak bisa melihat siapa itu, tidak bisa mengetahui apakah itu Yakub atau Esau. Dan di dalam bagian ini jelas bahwa ketika pada waktu malam dia tidak tahu nih siapa yang diberikan. Tetapi ketika pagi tampaklah, ya. Artinya apa? Yakub pun juga mengalami penipuan sama seperti yang dilakukan oleh Yakub kepada Ishak ayahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu kalau kita melihat ya perjalanan Yakub, terus kemudian Yakub itu setelah mendapatkan Rahel, Yakub itu lari meninggalkan Laban, terus kemudian Laban mengejar Yakub. Bahkan kalau kita melihat itu ya, ada perjanjian yang dibuat antara Yakub dengan Laban. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, setiap perbuatan kita pasti memiliki konsekuensi. Setiap perbuatan kita itu pasti akan mendapatkan ganjaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita tahu ya hal seperti ini, maka kita akan berpikir baik-baik ketika kita akan melakukan sesuatu. Ya, kita berpikir dengan matang tentang apa yang akan kita lakukan. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu juga akan mendatangkan sesuatu bagi setiap kita. Ya, cara kita harus benar. Tujuan kita harus benar, motivasi kita harus benar. Ya, kalau caranya salah, ya, motivasinya benar, tujuannya benar, jangan lakukan itu, Bapak Ibu. Ya, misalnya gini, aku mau menyumbang untuk pekerjaan Tuhan. Lalu dari mana uangnya? Dari aku mencuri. Boleh enggak, Bapak Ibu? Enggak boleh. Ya, motivasi, cara dan tujuan itu harus benar. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dari kehidupan Ishak. Ya, yang pertama, ketika Ishak menghadapi kesulitan, Ishak itu datang kepada Tuhan. Ketika demikian juga ketika Ribka menghadapi kesulitan di dalam mengandung, Ribka itu meminta petunjuk dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi pergumulan, siapa yang kita andalkan? Apa yang kita andalkan? Apakah Tuhan? Apakah itu doa? Ya, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah salah menuntun kita. Oleh karena itu, Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan yang akan memimpin kita. Supaya apa? Supaya kita bisa terus on track, kita bisa menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Lalu kita belajar dari kehidupan Yakub, anak dari Ishak. Apa yang kita pelajari? Kalau kita melihat ya
Kalau kita melihat di dalam kehidupan Yakub, kita belajar bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar. Caranya benar. Yakub punya iman bahwa ketika dia mendapatkan hak kesulungan, dia akan diberkati oleh Tuhan, itu baik. Tetapi jangan menggunakan cara yang tidak baik. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengerti dan maha mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh macam-macam, kita tidak boleh melakukan cara-cara yang tidak benar. Ya, misalnya kita kepingin usaha kita lancar, kita kemudian cari dukun, kita cari pesugihan, ya. Bapak Ibu, ingat status kita. Kita ini adalah milik Tuhan, kita ini adalah anak Tuhan. Sudah seharusnya kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan yang lain, pasti akan ada akibatnya. Ya, oleh karena itu, ketika kita mau melakukan sesuatu, mari kita pikir baik-baik. Mari kita pertimbangkan dengan masak apa yang akan kita lakukan itu. Supaya apa yang kita lakukan itu ya benar-benar menjadi berkat. Baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Ya, Yakub menipu, akhirnya dia ditipu. Terus kemudian kalau kita tadi saya katakan apa? Satu, kalau kita melihat Yakub menipu, dia ditipu. Terus kemudian Yakub menipu Esau yang matanya tidak kelihatan, lalu dia ditipu oleh Laban, ya, dia tidak tahu bahwa yang diberikan itu bukan Rahel tetapi Lea. Yang kedua, kalau kita melihat Yakub menipu Ishak ayahnya dengan menggunakan apa? Baju yang berbulu. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan Yakub, ketika Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Mesir, apa yang didapati oleh Yakub? Yaitu apa? Baju dari Yusuf anaknya. Bapak Ibu coba lihat ini ya, ada paralel-paralel ini. Oleh karena itu kita belajar baik-baik ya dari kehidupan Ishak, dari kehidupan Yakub, supaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan boleh terus dipimpin dan boleh terus disertai oleh Tuhan. Oke, saya sampai di sini. Sebelum saya berdoa, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Kemudian kita akan bersama-sama untuk membahasnya. Silakan Bapak Ibu, saya berikan kesempatan. Masih ada kurang lebih 10 menit lagi. Di Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang ingin didoakan bisa menuliskannya di kolom chat. Ada pokok doa khusus, Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ya, selamat malam untuk Bu Sulastri, selamat malam untuk Ibu Thomas, ada Pak Yosafat juga ya, ada Bapak Eko, selamat malam, ada pemuda dari Kalam Kudus Jayapura, selamat malam. Ini kalau di Jayapura berarti sudah pukul 10 ya, 10 malam ini. Ada Bapak William juga yang tadi bergabung, selamat malam Bapak Ibu. Ada Bu Thomas, selamat malam Bu Thomas. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, saya tunggu karena biasanya chat ini masuknya agak lambat begitu ya. Bapak Ibu, kami mengadakan PA setiap hari Kamis malam pukul 7. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama dengan kami di kolom IG Live ini. Kami juga sedang merencanakan untuk membuat sesi pertanyaan, ya, tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya apa saja kepada saya dan Pendeta Julius. Nanti Bapak Ibu akan pertanyaan Bapak Ibu akan kami bahas dan kami diskusikan. Ya, Bapak Eko sekarang
di Gorontalo pukul 20.30. Selamat malam Pak, ini sudah mau menjelang pukul 9 ya. Terus kemudian Bapak Ibu juga ikuti, kalau Bapak Ibu belum sempat mengikuti PA ini di awal, maka Bapak Ibu bisa kembali mendengarkannya di YouTube, diputarkan di hari Selasa minggu yang akan datang. YouTube kita, channel YouTube kita adalah GKKK Kupang Jaya. Kita di sana ada ibadah untuk umum, terus kemudian ibadah doa, dan ada PA pada malam hari ini. Jangan lupa juga untuk orang tua bisa mengikutkan anak-anak di sekolah minggu. Ya, akun YouTube sekolah minggu kita adalah SM Yosia KKK Kupang Jaya. Jadi Bapak Ibu bisa bersama-sama beribadah, terus kemudian anak-anak juga bisa bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Oke, ya, kelihatannya tidak ada yang bertanya malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan bertahan sampai dengan akhir dari PA ini. Mari kita akan tutup PA malam hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh belajar sekali lagi dari kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar dalam kisah Ishak dan Yakub. Bapa, kami berdoa, biarlah kami boleh menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan, sama seperti Ishak ketika menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam kehidupan kami boleh datang kepada Tuhan, menaikkan pergumulan kami di dalam doa. Pasangan Ishak dan Ribka adalah pasangan yang memberikan teladan yang baik di dalam kehidupan dan perjalanan iman kami. Demikian juga Bapa, kami juga boleh ingat bahwa segala hal yang kami lakukan, Tuhan tahu dan Tuhan itu melihat karena Engkau adalah Allah yang hidup. Oleh karena itu, ketika kami melakukan sesuatu, biarlah kami boleh memikirkannya dengan matang, kami boleh memikirkannya baik-baik, dan biarlah kami juga boleh benar-benar bertanggung jawab, karena kami tahu apa yang kami tabur, itu pasti akan kami tuai di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu di mana kami akan beristirahat malam hari ini, kiranya Tuhan memimpin dan memberkati setiap kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.